Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Maksimalkan kecerdasan remaja awal. Kita tahu bahwa aktivitas berpikir otak kita diperlukan untuk memecahkan masalah dan merespon secara tepat dalam aktivitas kehidupan kita. Kecerdasan seringkali diukur melalui tes standar, seperti tes IQ, yang menilai berbagai kemampuan kognitif. Namun, tes ini mungkin tidak mencakup seluruh spektrum kecerdasan manusia, terutama aspek non-kognitif seperti kreativitas, kecerdasan emosional, dan keterampilan praktis dalam memecahkan masalah. A. Kemampuan kognitif. 1. Penalaran dan pemecahan masalah, menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan solusi yang efektif. 2. Pembelajaran dan kemampuan beradaptasi, belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks berbeda. 3. Memori, menyimpan, mengambil, dan menggunakan informasi. 4. Perhatian dan konsentrasi, berfokus pada tugas dan menyaring gangguan. B. Kecerdasan emosional. 1. Kesadaran diri, mengenali dan memahami emosi diri sendiri. 2. Pengaturan diri, mengelola dan mengendalikan emosi seseorang. 3. Motivasi, dorongan untuk mencapai dan mengejar tujuan. 4. Empati, memahami dan berbagi perasaan orang lain. 5. Keterampilan sosial, membangun dan memelihara hubungan yang sehat. C. Kecerdasan ganda. 1. Kecerdasan linguistik, kemahiran dalam menggunakan bahasa secara efektif. 2. Kecerdasan logis matematika, kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah matematika. 3. Kecerdasan spasial, kapasitas berpikir 3 dimensi. 4. Kecerdasan musikal, keterampilan dalam menampilkan, menggubah, dan mengapresiasi musik. 5. Kecerdasan kinestetik tubuh, menggunakan tubuh untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk. 6. Kecerdasan interpersonal, memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. 7. Kecerdasan intrapersonal, memahami diri sendiri dan emosi diri sendiri. 8. Kecerdasan naturalistik, mengenali dan mengkategorikan benda-benda alam. D. Charles Spearman memperkenalkan konsep G-Factor, yang mewakili kecerdasan umum yang mempengaruhi semua kemampuan kognitif. Individu dengan kecerdasan umum yang tinggi biasanya unggul dalam berbagai tugas kognitif. E. Menurut teori kecerdasan triarki Robert Sternberg, kecerdasan praktis mencakup keterampilan untuk beradaptasi, membentuk, dan memilih lingkungan untuk mencapai tujuan pribadi dan masyarakat. F. Kecerdasan cair dan terkristal. 1. Kecerdasan cair. Jenis kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah baru tanpa bergantung pada pengetahuan masa lalu. 2. Kecerdasan terkristalisasi. Sebaliknya, kecerdasan terkristalisasi melibatkan pemanfaatan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh. Meningkatkan kecerdasan. Meningkatkan kecerdasan dan pengendalian diri remaja muda memerlukan perpaduan antara pola asuh orang tua, stimulasi lingkungan sekitar, dan tugas-tugas khusus. Berikut beberapa pendekatan untuk masing-masing pendekatan. 1. Menumbuhkan budaya membaca, pastikan tersedia banyak buku dan dorong membaca setiap hari. Membaca membantu meningkatkan kosakata, pemahaman, dan kemampuan berpikir kritis. Terlibat dalam diskusi tentang buku untuk memperdalam pemahaman mereka dan mendorong analisis kritis. 2. Menumbuhkan rasa ingin tahu dan belajar, menginspirasi rasa ingin tahu dengan menjawab pertanyaan dan mengeksplorasi topik baru bersama. Menanamkan semangat belajar dengan menunjukkan semangat menemukan informasi baru. Manfaatkan alat pendidikan seperti film dokumenter, aplikasi pendidikan, dan situs web interaktif. 3. Meningkatkan kesuksesan akademik, ciptakan ruang belajar produktif di rumah yang bebas dari gangguan. Mendorong pengembangan kebiasaan belajar yang baik dan keterampilan manajemen waktu. Membantu dalam menetapkan tujuan akademik yang dapat dicapai dan menawarkan panduan tentang cara mencapainya. 4. Terlibat dalam aktivitas pendidikan, terlibat dalam aktivitas yang merangsang perkembangan kognitif, seperti permainan otak, teka-teki, dan tugas pemecahan masalah. Mendorong partisipasi dalam eksperimen sains, seni dan kerajinan, atau proyek bangunan yang memerlukan kreativitas dan pemikiran kritis. 5. Menumbuhkan pola pikir berkembang, mendorong keyakinan bahwa kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran. Hargai upaya,
ketekunan, dan ketahanan, bukan hanya kemampuan bawaan. Ajari mereka untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang. 6. Mendukung keterlibatan ekstrakurikuler, kembali berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, musik, klub debat, atau kelas coding. Kegiatan ini membantu mengembangkan berbagai keterampilan dan kapasitas intelektual. Mendorong partisipasi dalam kegiatan kelompok yang meningkatkan kerja tim dan keterampilan sosial. 7. Mendorong kebiasaan sehat, pastikan mereka mendapat cukup tidur, nutrisi, dan latihan fisik. Kesehatan fisik terkait erat dengan fungsi kognitif. Ajarkan pentingnya pola makan seimbang yang kaya nutrisi yang menunjang kesehatan otak, seperti asam lemak omega-3, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Pentingnya kemampuan berpikir dan peningkatan kecerdasan. Penting untuk meningkatkan kecerdasan dan pengendalian diri remaja karena hal ini sangat berdampak pada pertumbuhan dan pencapaian mereka di masa depan. Inilah mengapa kualitas-kualitas ini sangat penting. 1. Prestasi akademik, keberhasilan akademis berkaitan erat dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Meningkatkan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan memori dapat membantu siswa unggul dalam kegiatan akademis mereka. Basis intelektual yang kuat mempersiapkan mereka menghadapi peluang dan tantangan pendidikan yang lebih maju. 2. Pertumbuhan profesional, kecerdasan memainkan peran penting dalam menentukan kesuksesan karir. Mengembangkan kemampuan intelektual pada masa remaja meletakkan dasar untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperlukan dalam berbagai profesi. Peningkatan keterampilan pemecahan masalah dan analitis meningkatkan peluang kemajuan karir dan kepuasan kerja. 3. Fleksibilitas dan kreativitas. Individu yang cerdas lebih siap untuk beradaptasi dengan situasi baru dan mengatasi masalah yang kompleks. Kemampuan beradaptasi ini sangat penting dalam dunia yang berkembang pesat di mana tantangan dan teknologi baru terus bermunculan. Peningkatan kemampuan kognitif memupuk kreativitas dan inovasi yang berharga baik dalam lingkungan pribadi maupun profesional. 4. Pengambilan keputusan yang bijaksana, kecerdasan yang lebih tinggi memungkinkan remaja membuat keputusan yang lebih tepat dan logis. Mereka dapat mengevaluasi informasi secara kritis, mempertimbangkan beragam sudut pandang, dan mengantisipasi potensi hasil. Keterampilan ini sangat penting untuk membuat pilihan yang tepat di berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, dan hubungan. 5. Pembelajaran berkelanjutan, menumbuhkan kecerdasan menumbuhkan hasrat abadi untuk memperoleh pengetahuan. Rasa ingin tahu memotivasi orang untuk terus mengejar pengembangan diri dan informasi baru. Mereka yang menganut pembelajaran seumur hidup cenderung tetap tertarik dan puas dengan kehidupan mereka. Ciri remaja cerdas. Remaja cerdas seringkali menunjukkan berbagai ciri yang menunjukkan keterampilan kognitif, kemampuan memecahkan masalah, dan prestasi akademisnya. Berikut beberapa ciri khas remaja cerdas. 1. Remaja cerdas memiliki rasa haus yang kuat akan pengetahuan dan senang mengeksplorasi ide-ide baru. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah pikiran, mencari informasi sendiri, dan menikmati tantangan mental. 2. Mereka unggul dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi. Remaja cerdas terampil dalam penalaran logis, menghubungkan berbagai konsep, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. 3. Remaja yang cerdas biasanya unggul secara akademis dalam berbagai mata pelajaran. Mereka dengan cepat memahami ide-ide kompleks, berkembang dalam situasi pemecahan masalah, dan menunjukkan pemahaman mendalam dalam studi mereka. 4. Mereka sering menunjukkan kreativitas dalam pemikiran dan pendekatan pemecahan masalah. Remaja cerdas mungkin memunculkan ide, solusi, atau perspektif unik yang menonjolkan orisinalitas dan akal mereka. 5. Komunikasi efektif. Remaja yang pandai dapat mengungkapkan pikirannya dengan jelas dan meyakinkan. Mereka mengomunikasikan ide secara kohesif, mendengarkan orang lain secara aktif, dan berpartisipasi dalam percakapan yang bermakna. 6. Kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Mereka dengan cepat memahami ide-ide baru dan menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan. Remaja yang cerdas dapat memanfaatkan pengetahuan dalam berbagai situasi dan memodifikasi pendekatan mereka berdasarkan informasi atau umpan balik baru. 7. Kemampuan pemecahan masalah. Remaja yang pandai unggul dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Mereka mengatasi tantangan secara sistematis, mengeksplorasi berbagai solusi, dan tekun dalam menemukan resolusi yang efektif.
8. Keterampilan belajar mandiri. Mereka adalah pembelajar yang memiliki motivasi diri dan bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Remaja yang pandai mungkin mengeksplorasi minat di luar kurikulum sekolah, melakukan penelitian, atau mencari peluang belajar di luar kelas. 9. Retensi memori dan informasi. Mereka memiliki kemampuan retensi memori yang kuat, memungkinkan mereka mengingat dan menerapkan informasi secara efektif. Remaja yang cerdas seringkali menyimpan detail dan konsep untuk jangka panjang, sehingga memudahkan pemahaman dan penguasaan yang lebih dalam. 10. Manajemen waktu dan organisasi. Remaja yang cerdas biasanya menunjukkan keterampilan organisasi yang kuat dan manajemen waktu yang efisien. Mereka memprioritaskan tugas, menetapkan tujuan, dan mengelola sumber daya secara efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kesuksesan. 11. Remaja cerdas selalu terbuka terhadap ide-ide baru dan ingin tahu tentang sudut pandang yang berbeda. Mereka menikmati tantangan intelektual dan ingin memperluas pengetahuan mereka tentang dunia. 12. Remaja cerdas menunjukkan ketahanan ketika menghadapi hambatan atau kesulitan akademik. Mereka tetap termotivasi, belajar dari kesalahan mereka, dan bertahan dalam mencapai tujuan mereka. 13. Beberapa remaja cerdas menunjukkan potensi kepemimpinan melalui sikap proaktif, kemampuan pengambilan keputusan yang kuat, dan kemampuan untuk memotivasi dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. 14. Remaja yang cerdas menunjukkan penalaran etis dan kesadaran sosial dalam interaksi dan pilihan mereka. Mereka dengan hati-hati mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap orang lain dan berusaha memberikan kontribusi positif kepada komunitas mereka. Remaja yang cerdas dapat memiliki berbagai macam karakteristik yang masing-masing memiliki tingkat intensitas yang berbeda-beda. Ciri-ciri ini mencerminkan kekuatan, minat, dan tahap perkembangan individu. Dengan memupuk dan mendukung kualitas-kualitas ini, kita dapat membantu remaja agar unggul secara akademis, sosial, dan pribadi saat mereka melewati masa remaja dan bersiap untuk masa depan mereka. Tingkat kecerdasan itu berbeda-beda. Setiap orang memiliki kemampuan berpikir yang unik, dan tes psikologi dapat mengungkapkan tingkat kecerdasannya, bisa rendah, sedang, rata-rata, atau di atas rata-rata. Kecerdasan ini merupakan anugerah dari Tuhan kepada anak-anak kita, dan sebagai orang tua, adalah tanggung jawab kita untuk membantu mereka mencapai potensi mereka sepenuhnya. Terlepas dari tingkat kecerdasan mereka, kita harus selalu menunjukkan cinta dan dukungan tanpa syarat kepada anak-anak kita. Menghadapi remaja cerdas memang penuh tantangan. Remaja yang cerdas mempunyai banyak kelebihan, yaitu bisa terlibat adu mulut dengan orang tuanya. Kecerdasan mereka bahkan mungkin melebihi kecerdasan orang tua mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk berdebat atau melawan dengan cara yang logis. Hal ini menantang orang tua untuk juga meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka agar dapat membimbing anak-anak cerdas mereka secara efektif. Jika orang tua gagal memberikan argumen yang kuat, mengarahkan remaja tersebut akan menjadi tantangan. Penting bagi remaja cerdas untuk tidak hanya berpikir logis tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Dengan meningkatkan kemampuan komunikasi dan berpikir kritis, anak cerdas dapat berkembang secara optimal dan semakin matang. Sebaliknya, jika anak kita memiliki kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan orang tuanya, hal ini juga bisa menjadi sebuah tantangan. Situasi ini mengharuskan orang tua untuk bersabar dalam membimbing anak mereka, sekaligus memastikan mereka membantu anak mencapai potensi penuhnya demi masa depan yang sukses. Cara orang tua meningkatkan kemampuan kecerdasan remaja. Orang tua sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan anak remajanya. Berikut beberapa metode yang dapat diterapkan orang tua untuk membantu pertumbuhan kognitif dan meningkatkan kecerdasan pada remaja. 1. Mendorong kecintaan membaca. Pastikan tersedia banyak buku, majalah, dan materi pendidikan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan akademik mereka. Diskusikan apa yang mereka baca untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir kritis mereka. 2. Menumbuhkan rasa ingin tahu dan pembelajaran seumur hidup, menginspirasi remaja untuk bertanya dan mendalami subjek yang membuat mereka penasaran. Kembangkan gairah untuk belajar dengan berbagi kegembiraan Anda dalam mengeksplorasi ide-ide baru. Dukung hobi dan kegiatan yang menantang pikiran mereka, seperti belajar bahasa baru, memainkan alat musik, atau terlibat dalam eksperimen sains. 3. Ciptakan lingkungan belajar yang ideal,
siapkan area belajar yang tenang dan terorganisir dengan baik dan bebas dari gangguan. Pastikan mereka memiliki semua peralatan yang diperlukan, seperti akses internet yang dapat diandalkan, buku, dan bahan belajar. 4. Mendorong keberhasilan akademik, membantu mereka dalam menetapkan tujuan akademik yang dapat dicapai dan mengembangkan rutinitas belajar yang efektif. Dorong peninjauan materi secara teratur dan kebiasaan belajar yang konsisten. Tawarkan nasihat tentang manajemen waktu dan pengorganisasian untuk membantu mereka menangani tugas sekolah dengan komitmen lainnya. 5. Merangsang percakapan intelektual, terlibat dalam diskusi bermakna tentang peristiwa terkini, subjek sejarah, terobosan ilmiah, atau pertanyaan filosofis. Dorong mereka untuk menyuarakan pendapatnya dan berpikir kritis. Tantang perspektif mereka dan terlibat dalam perdebatan untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan analitis mereka. 6. Meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler, mendukung partisipasi mereka dalam klub, olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang mendorong pertumbuhan intelektual dan hubungan sosial. Kegiatan seperti klub debat, kompetisi sains, lokakarya coding, dan kelas musik dapat meningkatkan keterampilan kognitif secara signifikan. 7. Mendorong remaja untuk mengatasi masalah dan berpikir kritis dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil keputusan secara mandiri. Bantu mereka memahami hasil dari tindakan mereka dengan terlibat dalam teka-teki, permainan otak, dan permainan strategi untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah mereka. 8. Menanamkan dalam diri mereka keyakinan bahwa kecerdasan dapat dipupuk melalui kerja keras dan tekad. Akui upaya dan kemajuan mereka, bukan hanya bakat alami mereka. Bimbing mereka untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. 9. Mengintegrasikan teknologi dan alat pendidikan ke dalam proses pembelajaran mereka dengan menggunakan aplikasi pendidikan, kursus online, dan sumber daya interaktif untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mudah diakses. Memotivasi mereka untuk menggunakan teknologi untuk penelitian dan mengeksplorasi subjek baru. 10. Mendorong kebiasaan hidup sehat dengan memastikan mereka cukup tidur, mengikuti pola makan seimbang, dan melakukan aktivitas fisik secara teratur. Kesehatan fisik memainkan peran penting dalam fungsi kognitif. Ajari mereka teknik manajemen stres seperti latihan kesadaran dan relaksasi untuk membantu mereka menjaga kesehatan mental. 11. Menumbuhkan kolaborasi dan pembelajaran kelompok dengan mendorong partisipasi dalam kelompok belajar atau proyek tim yang memerlukan kerja tim dan pemecahan masalah kolektif. Dukung keterlibatan mereka dalam pengabdian masyarakat atau kerja sukarela untuk mendapatkan perspektif baru dan pengalaman belajar. 12. Memberikan kesempatan untuk pembelajaran dunia nyata dengan memaparkan mereka pada beragam budaya, ide, dan pengalaman melalui perjalanan, museum, dan acara budaya. Dorong mereka untuk mengambil pekerjaan paruh waktu, magang, atau magang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis. 13. Tetap terlibat dalam perjalanan akademis mereka dengan menghadiri konferensi orang tua guru, mencatat nilai mereka, dan berkomunikasi dengan guru. Tawarkan bantuan dan sumber daya di bidang di mana mereka mungkin memerlukan bantuan, seperti bimbingan belajar atau materi belajar tambahan. 14. Bantu mereka belajar tentang mengelola uang, membuat anggaran, dan mengembangkan keterampilan hidup penting yang mendorong pemikiran kritis dan pengambilan keputusan. Libatkan mereka dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai keuangan keluarga untuk memberi mereka pengalaman langsung. 15. Menumbuhkan ekspresi artistik dan kreatif dengan mendorong partisipasi dalam kegiatan seperti melukis, menggambar, musik, tari, atau teater. Pengalaman ini meningkatkan kreativitas dan pertumbuhan kognitif. Tawarkan kesempatan bagi mereka untuk menemukan dan menunjukkan minat kreatif mereka. Orang tua memainkan peran penting dalam membentuk pertumbuhan intelektual remaja mereka dengan menerapkan metode-metode ini, yang pada gilirannya menentukan pencapaian akademik, keterampilan berpikir kritis, dan kecintaan terhadap pembelajaran yang bertahan seumur hidup. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.